Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang modul 2. Perkenalkan dari kelompok 2 yaitu saya Maela Rusliana dan saya Imro'atun Salisa. Nah, kami ingin mempresentasikan modul 2. Oke, langsung saja ke kegiatan belajar 1. Ya. Bunyi dan elemen-elemennya. Bunyi dapat diterima sebagai sesuatu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Bukan suatu kebetulan bahwa kita dapat mengarahkan atau menghususkan perhatian kita terhadap suara tertentu dan mengalihkan perhatian dari bunyi yang tidak menarik perhatian. Musik merupakan bagian dari dua bunyi, suatu seni yang didasarkan pada pengorganisasian bunyi menurut waktu. Kita membedakan musik dari bunyi-bunyi lain yang mengawali keempat komponen yang musikal, yaitu pitch, dinamik, warna suara, dan durasi. Pitch adalah tinggi rendah relatif yang terdengar dari suatu bunyi. Kita maklum bahwa orang laki-laki berbicara dan menyanyi dengan suara mempunyai rentang suara yang lebih rendah daripada wanita atau anak-anak. Kemudian nomor 2 yaitu dinamik. Pemain musik dapat menekankan nada-nadanya dengan cara memainkan secara lebih keras daripada nada-nada lainnya. Penekanan ini disebut sebagai dynamic action. Kemudian nomor 3 yaitu warna suara. Warna suara juga menciptakan rasa keterkaitan, yaitu memudahkan pengenalan kemunculan kembali suatu melodi ketika instrumen-instrumen yang sama memainkannya sewaktu-waktu dalam sebuah lagu. Instrumen-instrumen yang mempunyai warna suara tertentu yang khusus dapat memperkuat pengaruh emosi suatu melodi. Yang keempat yaitu ritme. Ritme pada dasarnya adalah suatu pola pengulangan tekanan dan pelepasan, pengulangan harapan dan pemenuhannya. Pergantian ritme ini tampak berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Dalam pengertian yang luas, ritme merupakan aliran yang teratur dalam musik melalui waktu. Waktu dalam musik adalah sebagaimana berlalunya waktu dalam beragam variasinya. Hal ini juga tampak sebagaimana berlalunya kecepatan dan intensitasnya. Selanjutnya, nomor 5 melodi. Melodi lebih mudah dikenali daripada didefinisikan. Melodi adalah serangkaian nada-nada tunggal yang dikenali sebagai suatu kesatuan dan menyeluruh dan kesinambungan. Gerakan naik dan turun nada-nada melodi menimbulkan kesan ketegangan dan penyelesaian, harapan, dan kenyataan. Ini disebut kurva melodi atau garis melodi. Kemudian nomor 6 yaitu harmoni. Harmoni menunjuk pada bagaimana cara akor disusun dan bagaimana akor tersebut mengikuti akor yang lain dalam sebuah lagu. Akor merupakan gabungan 3 atau lebih nada dibunyikan serempak. Pada dasarnya, akor adalah satu kelompok nada yang simultan atau serempak, sedangkan melodi adalah rangkaian nada secara tunggal yang terdengar satu-satu. Kemudian untuk KB yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Iim. Silakan. Oke, kemudian kegiatan belajar 2 yaitu unsur dasar dan elemen komposisi tari. Yang pertama, dalam sebuah tarian antara tubuh, gerak komposisi tidak dapat dipisahkan. Dalam sebuah tarian terdapat unsur-unsur yang membangun, yakni unsur gerak, kemudian tenaga dan waktu. Kemudian elemen komposisi tari yaitu meliputi gerak, kemudian tema, ada desain atas. Desain atas itu sendiri dibedakan menjadi 19, yaitu desain datar, desain dalam, desain vertikal, desain horizontal, desain kontras, desain murni, desain statis, desain lurus, dan lain-lain. Kemudian desain lantai. Desain lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari di atas panggung, atau garis lantai yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Kemudian ada desain musik. Desain musik sendiri itu dibedakan menjadi musik internal dan musik eksternal. Kemudian ada desain kelompok.
desain kelompok itu sendiri ada komposisi kelompok dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Kemudian ada dinamika dan ada tata panggung. Kemudian ada kegiatan belajar 3, yaitu unsur dan prinsip seni rupa. Ya. Yang A adalah unsur seni rupa. Benda alam karya manusia, ilmu, bahasa memiliki unsur dan bangun. Unsur-unsur yang terdapat pada pohon adalah akar, daun, dahan, bunga. Komposisi tari. Yang pertama, dalam sebuah tarian antara tubuh, gerak komposisi tidak dapat dipisahkan. Dalam sebuah tarian terdapat unsur-unsur yang membangun, yakni unsur gerak, kemudian tenaga dan waktu. Kemudian elemen komposisi tari yaitu meliputi gerak, kemudian tema, ada desain atas. Desain atas itu sendiri dibedakan menjadi 19, yaitu desain datar, desain dalam, desain vertikal, desain horizontal, desain kontras, desain murni, desain statis, desain lurus, dan lain-lain. Kemudian desain lantai. Desain lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari di atas panggung, atau garis lantai yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Kemudian ada desain musik. Desain musik sendiri itu dibedakan menjadi musik internal dan musik eksternal. Kemudian ada desain kelompok. Desain kelompok itu sendiri ada komposisi kelompok dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Kemudian ada dinamika dan ada tata panggung. Kemudian ada kegiatan belajar 3, yaitu unsur dan prinsip seni rupa. Ya. Yang A adalah unsur seni rupa. Benda alam karya manusia, ilmu, bahasa memiliki unsur dan bangun. Unsur-unsur yang terdapat pada pohon adalah akar, daun, dahan, bunga, buah, dan sebagainya. Semua unsur itu saling berkaitan menurut pola tertentu yang disebut pohon. Jenis unsur yang bangun pohon itu sama, masing-masing tetap mempunyai ciri sendiri sehingga membuat pohon yang satu berbeda dengan pohon yang lainnya. Kemudian yang pertama adalah unsur-unsur ini disusun oleh seniman menurut suatu bangun. Yang pertama garis, yang kedua warna, yang ketiga tekstur, yang keempat ruang, dan yang kelima bidang. Demikianlah paparan dari kelompok kami modul 2. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman ataupun ada sanggahan atau masukan, ya, monggo dipersilahkan. Kami akan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan melanjutkan peta konsep modul 3, kegiatan belajar 2, yaitu karakteristik seni anak sekolah dasar. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, karakteristik suara anak usia SD yang terdiri dari 1. Usia 4-5 tahun. Yang kedua, usia 6-7 tahun. Yang ketiga, usia 8-9 tahun. Yang keempat, usia 10-12 tahun. Yang kedua, karakteristik musik anak. Yang ketiga, karakteristik gerakan anak. Yang keempat, karakteristik seni rupa anak. Dan yang kelima, periodisasi seni rupa. Periodisasi seni rupa terbagi menjadi 4. Yang pertama, usia 4-7 tahun. Yang kedua, usia 7-9 tahun. Yang ketiga, usia 9-12 tahun. Yang keempat, usia 12-14 tahun. Demikianlah peta konsep modul 3, kegiatan pembelajaran 1 dan 2.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin memaparkan modul 4. Saya terdiri dari 2 anggota, yaitu saya Rondiati dan Muhammad Khairil Adib. Modul 4 yaitu pendekatan teknologi penciptaan karya seni. Istilah teknologi. Istilah ini untuk menyatakan proses yang terkait dengan penggunaan peralatan dan mesin guna mengubah alam atau lingkungan material untuk kemaslahatan manusia. Yang kedua, cakupan teknologi. Teknologi hadir karena manusia harus mempertahankan hidup dibandingkan dengan ketika manusia purba dalam kehidupannya yang masih mencari makan dari hasil alam. Yang ketiga, model pemanfaatan teknologi dalam karya seni. Dasar pengembangan praktek berkarya seni dalam pendidikan kesenian adalah mendidik anak supaya kreatif. Sedangkan pembinaannya melalui pelatihan berapresiasi terhadap keindahan objek. Pemanfaatan teknologi kerajinan dalam menciptakan karya seni, yaitu kerja teknologi dalam bentuk karya terapan seperti memproduksi cindera mata, menenun kain, memintal benang, dan lain sebagainya. Pemanfaatan teknologi rekayasa dalam penciptaan karya seni, yaitu seperti deconstruction, reconstruction, atau urai susun. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi pengolahan dalam penciptaan karya seni, yaitu seperti teknologi produksi yang mengandalkan proses yang cepat. Ruang lingkup penggunaan teknologi. Yang pertama, teknologi sederhana berenergi manusia, yaitu ada 3, yaitu teknologi putar, teknologi tarik, dan teknologi pukul. Yang kedua, teknologi sederhana berenergi alam, antara lain penggerak berenergi air, penggerak berenergi angin. Yang ketiga, teknologi tinggi, yaitu ada motor penggerak berenergi listrik. Teknologi digital antara lain CorelDRAW, freehand drawing, Photoshop, animasi, PowerPoint. Yang selanjutnya akan dilanjutkan sama Bapak Khairil Adib. Terima kasih. Modul 4, pemanfaatan teknologi dalam berkarya seni. Kegiatan belajar 3, rencana dan laporan kerja. Ide dan gagasan dalam menciptakan karya seni dengan memanfaatkan teknologi sederhana perlu dituangkan dalam sebuah rancangan yang meliputi karya apa yang akan dibuat, bagaimana latar belakang munculnya ide dan gagasan, dan memanfaatkan karya tersebut. Selain itu, dijelaskan pula dalam rancangan tersebut tentang bagaimana teknik dan cara kerja atau langkah yang akan dikerjakan untuk mewujudkan ide gagasan tersebut. Apa yang akan digunakan, sebagaimana karakteristik bahan tersebut. Juga perlu dibuat dalam rancangan tersebut tentang kesulitan yang akan ditemui.